dipulangkan ataupun tidak saya pulangkan, itu tetap ada risikonya. Bagi siapa risiko? Bagi si pemilik. Tetap ada risiko, bakal dia tanggung tentunya. Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Iman udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya, dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani dan Gus Iman. Dan pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami akan berbagi video tentang obrolan seputaran pemilikan tuyul. Nah, kita akan obrolkan seperti apa pemilikan tuyul ini, dan nantinya akan saya tanya beberapa pertanyaan pada Gus Iman. Tapi sebelum itu, pemirsa Kelana Masa, saya akan sapa Gus Iman dulu. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus Iman, kita sedikit akan ngobrol-ngobrol ini. Boleh, Oke. boleh, silakan. Tapi sebelum itu, kira-kira Gus Iman mau sapa pemirsa Kelana Masa secara pribadi? Oke. Buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, karir yang terus membaik, rizki yang melimpah dan berkah tentunya, kesehatan terjaga. Tapi mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang kurang enak badan ataupun sakit, tetap teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan solusi, yakni kesehatan atas penyakit panjenengan semua. Dan mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang masih jomblo, tentunya teriring doa juga semoga Allah cepat mendatangkan jodohnya, yakni pasangan yang solih dan solihah, bisa menikah dan nantinya keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Ya. Kita mulai saja nih Gus, obrolannya. Monggo. Nah Gus, obrolan kali ini saya akan bertanya tentang seputaran si pemilik tuyul ini Gus. Oke, boleh. Jadi kan kita tahu si pemilik tuyul menjumpai dukun untuk mendapatkan tuyul dan akan menjadikan sumber keuangan Gus. Dan poin yang akan saya tanyakan Gus, apakah tuyul ini bisa ditarik atau diputuskan secara sepihak oleh pihak orang lain, begitu Gus? Kalau pertanyaannya apakah tuyul bisa diputuskan sepihak oleh orang lain, tentunya dengan cara dipanggil terlebih dahulu, tanpa sepengetahuan si pemilik. Bisa saja sih, bisa. Dan alhamdulillah di video kita kan sudah ada. Ya, sudah ada di video di channel Gus Iman ya. Nah, dan poin itu kalau misalnya memang bisa Gus, ini apa yang terjadi sama si pemilik dan si dukunnya? Si pemilik tentunya kecarian. Biasanya si pemilik ini reaksi daripada kecarian, datangi itu dukun, bertanya, minta penjelasan, ya katakanlah mungkin petunjuk lah kepada si dukun itu. Setelah mereka misalnya mereka tahu, misalnya salah satu contohnya Gus Iman lah, misalnya saya taruh ya, mereka tahu Gus Iman menarik tuyul Gus Iman. Apakah mereka bisa menarik kembali tuyulnya? Kalau dukunnya ini ilmunya lebih tinggi daripada yang memutuskan ikatan, mungkin bisa ditarik. Ya, kalau ilmunya si dukun ini di bawah daripada pihak yang memutuskan atau mengunci si tuyul ini, ya nggak bisa ditarik. Ya, biasanya akan menyarankan udah datangi aja. Itu pun kalau si dukun ini tahu siapa yang memutuskan dan mengurung si tuyul ini, suruh datangi dengan saran begini begitu. Kalau misalnya
toh terakhirnya mereka tahu, Bos. Iya. Mereka tahu misalnya Gus Iman yang ngambil tuyul itu. Ketika mereka datang dan menjumpai Gus Iman, apakah kira-kira terjadi misalnya obrolan Gus Iman diminta untuk mengembalikan gitu? Itu kira-kira bisa terjadi nggak seperti itu, Gus? Oke, bisa saja terjadi seperti itu. Cuma sejauh ini bahkan sampai sekarang ini itu belum terjadi. Belum terjadi. Mungkin mereka masih menggunakan metode yang pertama, coba untuk ditarik jarak jauh si tuyul yang saya kurung itu kan. Tapi mungkin alhamdulillah masih dijaga oleh Allah supaya tuyul ini tidak berkepanjangan lah berbuat kemungkaran. Mungkin syariatnya perantara saya mungkin sih seperti itu. Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah. Artinya belum berhasil atau tidak berhasil untuk menarik jarak jauh. Mungkin yaitu kemungkinan kalaupun kalaupun disarankan oleh pihak dukun itu metode yang kedua, yakni suruh mendatangi saya, mungkin ya ngobrol ataupun apa. Tapi sampai sekarang pun alhamdulillah tidak terjadi. Kalau seumpama nih Gus, terjadi, Gus Iman pulangkan tuyulnya atau dengan tidak memulangkan tuyulnya, kedua sisi ini ada resikonya nggak, Gus? Ada. Dipulangkan ataupun tidak saya pulangkan itu tetap ada resikonya. Bagi siapa resiko itu? Bagi si pemilik. Tetap ada resiko, bakal dia tanggung tentunya. Kalau misalnya tadinya yang Gus Iman pulangkan, apakah mereka ada sedikit syarat-syarat begini? Oh, biasanya mereka kalau memang mau meminta dengan baik-baik dengan cara menjumpai saya, mereka biasanya berdasarkan ya pemahaman yang saya pahami itu pasti memberikan sesuatu supaya saya luluh. Biasanya itu materi. Maka dari itu kalau bisa barang siapa yang memang mampu mengamankan tuyul ataupun memutuskan perjanjian ikatan tuyul dengan yang memilikinya, kalau bisa jangan sampai materialistis atau mata duitan. Kalau bisa begitulah, karena bakal ditawarkan materi yang cukup menggiurkan supaya tuyul itu dikembalikan kepada yang punya tentunya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi atau nggak terjadi. Pastinya begitu ya Gus. Kalau misalnya mereka menginginkan tuyulnya kembali, pasti mereka mengiming-imingi. Biasanya yang yang punya itu mau menawarkan, udah minta apa saja bakal ku kasih. Kalau diiyakan, ya bakal diusahakan sama yang punya ini. Tapi sistem saya kalau bisa jangan. Jangan. Kenapa mereka sampai berantusias sekali? Padahal tuyul-tuyul yang lain kan banyak ini. Kenapa mereka sangat menggebu untuk misalnya menjumpai Gus Iman misalnya nih Gus, untuk mengembalikan tuyul itu dan berapapun bakal dikasih. Berarti kan ada sesuatu nih Gus. Betul. Kira-kira apa itu? Dalam peraturan pemeliharaan tuyul persekutuan guna memperkaya diri, bila mana mengalami tuyul yang dipelihara itu diputuskan sepihak oleh pihak lain ataupun dikunci, artinya itu ada peraturan yang berlaku bila mana itu dikunci dan ditebus dengan andai kata duit 1 miliar contohnya, ataupun 10 miliar, ataupun mungkin materi yang begitu wow lah itu disanggupi, nanti si tuyul ini akan bekerja lebih eksis untuk memulangkan tadi tebusan itu sangat cepat, bahkan terus berlipat ganda. Jadi begitu kalau misalnya dipulangkan kembali sama mereka, kinerja tuyul ini makin luar biasa, berlipat-lipat, berlipat-lipat. Maka ya mudah-mudahan sih nggak terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, ya saya berpikir panjang kan demi kebaikan umat. Tapi andai kata, ini sedikit saya terangkan berdasarkan pengalaman yang saya pahami. Andai kata toh saya ditawari duit miliaran untuk mengembalikan itu tuyul, andai kata saya terima duit itu atau tebusan itu, maka dia akan makin kaya yang punya ini. Tapi andai kata saya berikan cuma-cuma, itu dia akan segera hancur malahan. Peraturannya begitu. Peraturannya begitu. Ya, dia akan segera hancur. Artinya dosa azab Allah yang harusnya nanti di akhirat itu akan cepat dicontohkan di dunia ini selagi dia masih hidup. Ya, itu andai kata saya kasihkan cuma-cuma. Tapi itu pun saya berpikir ulang. Artinya saya kasihkan cuma-cuma ataupun
saya tahan, tidak saya kasihkan, dia tetap akan menanggung azabnya. Itu pasti, insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya Gus Iman kasih cuma-cuma, Ya, mereka akan menerima azab dari Allah secepat mungkin lah gitu. iya, secepat mungkin. Artinya yang mereka pikirkan, kalau bisa ku ambil, apalagi gratis dong, akan ya pokoknya nanti lancar lagi rezeki. Oh, nggak begitu peraturannya, dia akan hancur. Tapi si pemilik tuyul ini tahu tentang peraturan itu, Gus? Saya rasa tidak, Oh, karena tidak dukunnya itu nggak mungkin membuka, Oh, dukunnya nggak mungkin cerita itu. iya. Berarti kalau misalnya Gus Iman memang Gus Iman misalnya nih, Iya. Gus Iman berniat untuk menghancurkan mereka misalnya gitu. Ini contoh niat ini, Gus. Ya, Gus Iman kasih begitu aja begitu ya. ya kalau Kalau- kita niatkan seperti itu, Iya. ya gampang saja. Kita kasihkan cuma-cuma udah. Tapi catatan mereka mau datang jumpai saya, mereka langsung hancur, nggak lama. Kalau bahasa kita udah hitungan hari aja itu nampak hancur. Tapi perhitungan Gus Iman nggak ke situ ya, Nggak Gus ke ya. situ. Kalau bisa ya Gus Iman tahan terus Tahan. begitu ya. Iya, kenapa? Karena kalau saya lepas itu tuyul, kita kasihkan sama yang memelihara, dia walaupun yang punya ini akan hancur, tapi tuyul ini rawan untuk dikendalikan balik nanti sama pihak lain. Artinya tuyul ini akan terus berbuat dosa, mungkar dan mungkar terus perbuatannya. Maka dari itu putusan saya, kalaupun ada yang menjumpai saya untuk ngambil tuyul yang saya putuskan, saya amankan, itu tetap akan saya tahan. Dan alhamdulillah di video kita tuyul yang udah kita amankan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ini tidak akan ada kemungkinan lagi untuk dia kembali ya, Gus ya. Saya rasa tidak lah. Ya, mudah-mudahan nggak kembali. Karena Jadi- semua saya pikirkan ya, demi kebaikan umat. Jadi kita pikirkan semua kebaikan. Bangsa jin pun umatnya Allah juga, makhluknya Allah. Kita tawarkan Islam, kita sampaikan kebaikan, kita contohkan akhlak yang baik. Semoga tertarik, nantinya hidayah masuk. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya. Ini terakhir nih, Gus. Ya. Jadi seumpama Gus Iman tidak memulangkan ini tuyul, Ya. apakah yang terjadi sama si pemilik? Soalnya kan berkenaan dengan perjanjian persekutuan mereka dengan dukun dan tuyul yang tadi. Iya. Jadi kalaupun tuyul nggak saya pulangkan, tentunya mereka tetap akan menanggung resiko akibat daripada persekutuan yang dibikin dengan bangsa setan. Kapan itu? Biasanya setelah kontraknya habis. Contohnya kontrak 10 tahun. Iya. Nanti di masa 10 tahunnya itu tinggal tengok. Kadang-kadang mau juga sebelum 10 tahun mau mulai nampak itu resiko-resiko yang bakal ditanggung. Kalau bahasa kita, orang tua dulu sering mengomongkan itu akan minta tumbal. Baik itu mungkin anaknya ataupun bahkan diri dia sendiri. Kadang mau seperti itu. Itu pasti ada resiko yang ditimbulkan. Cuma kadang-kadang dukun tidak menerangkan itu. Iya. Yang disampaikan kadang-kadang bagaimana cara pelihara tuyul, udah bayar sekian, contohnya sekian juta, udah ada resikonya mbah gitu, nggak ada asal kamu mau kasih makan udah bayar sekian. Itu hanya menguntungkan pihak si dukun. Ada resiko yang tidak dibongkar oleh dukun, bakal ditanggung oleh si pelaku. Kalau misalnya resikonya dikasih tahu dari awal, mungkin mereka tidak jadi ngambil. Mereka tidak jadi. Iya, Gus. Iya. Si dukun ini juga Nggak dapat duit. Iya, nggak dapat duit. Nggak laku dagangannya, Gus. Lagi-lagi persekutuan dengan setan menggunakan oknum dukun tiada untungnya. Tidak ada untungnya, yang ada kerugian mutlak dunia dan akhirat. Walaupun sekilas tadi mungkin senang dapat materi, tunggulah kehancurannya. Nanti ada aja azab Allah tentunya. Seperti itu. Oke lah, Gus. Iya, mungkin pesan saya buat kita semua, Iya. khususnya mengingatkan diri saya sendiri yang lemah ini tentunya. Apalagi saya masih muda, mungkin secara lazimnya yang muda ini kan rawan digoda. Tapi ya mudah-mudahan kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak materialistis, tidak mata duitan. Kalau perkara kepingin senang itu boleh, tapi gunakanlah cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat berkah dunia dan akhirat. Ya.
Oke, terima kasih lah Gus sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sama-sama. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi bahan pengetahuan juga buat Amin, pemirsa amin, Klana amin. Masa. Supaya kalau misalnya berniat memelihara tuyul, ingat lagi video ini. Iya, kalau ada yang niat kepingin piara tuyul, kepingin kaya, kepingin senang, pikir panjang, pikir ribuan kali, jutaan kali, mungkin sebanyak-banyak pikirlah. Karena gini sahabat ya, pasti resiko bakal ditanggung, dunia dan akhirat ya. Pasti menyesal, yakinlah, insya Allah. Bukan berarti saya melarang untuk kaya, untuk senang, silakan. Cuma gunakanlah cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhiratnya. Seperti itulah. Cukup baik Gus ya. Cukup. Oke, baiklah pemirsa Klana Masa, obrolan saya dan Gus Iman malam hari ini sudah selesai dan cukup sampai di sini. Lagi-lagi semoga video ini bermanfaat buat pemirsa Klana Masa. Jangan lupa pemirsa Klana Masa, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Kita pamit Gus ya. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.